Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dapat terus bekerja sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kembali saya Catur Sasongko kali ini hadir untuk mempresentasikan materi dari buku Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia. Buku ini diterjemahkan dan diadaptasi dari buku accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Diadaptasi dalam konteks Indonesia. Nah, ya, materi yang akan saya bahas tentang laporan arus kas atau cash flow statement. Ini adalah materi bab 16 dari buku Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Dapatkan video lengkapnya dengan mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia edisi 4. Di situ Anda akan dapatkan video pembelajaran yang lengkap dari laporan arus kas ini, kemudian video pembelajaran yang lain, video soal pembahasan esai, dan juga kuis yang dapat Anda kerjakan secara mandiri dan nanti ada hasil dan pembahasannya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, e-learning tersebut dapat Anda peroleh kalau Anda membeli buku Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia edisi 4 yang original tentu saja. Silakan kunjungi lexikabookstore.com, dapatkan promo menarik di situ, atau Anda membeli kode aksesnya yang berlaku selama 6 bulan. Baik, saya mulai ya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari bab 16 laporan arus kas. Yang pertama, menjelaskan aktivitas arus kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas. Yang kedua, membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Yang ketiga, menjelaskan dan memberi ilustrasi tentang penggunaan arus kas bebas dalam mengevaluasi arus kas perusahaan. Yang keempat, membuat laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Laporan arus kas menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk yang pertama menghasilkan kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan kapasitas operasi, memenuhi kewajiban keuangan, dan yang terakhir untuk membayar dividen. Jadi, keempat kemampuan ini dapat dilihat dari laporan arus kas yang menyediakan informasi untuk menyediakan kas untuk keperluan empat keperluan ini. Ada 3 aktivitas yang dilaporkan pada laporan arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba tahun berjalan perusahaan. Jadi dari penjualan, dari pembayaran utang, pembayaran beban gaji. Nah, itu arus kas dari aktivitas operasi. Berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Ini adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset tidak lancar, aset tetap, aset tak berwujud, investasi jangka panjang. Nah, itu transaksinya akan dilaporkan kasnya di arus kas dari aktivitas investasi. Berikutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Nah, yang dari aktivitas pendanaan ini ada kaitannya dengan struktur permodalan perusahaan. Jadi arus kas dari misalnya arus kas masuk yang diterima dari misalnya penerbitan surat utang jangka panjang atau obligasi. Arus kas yang diterima dari penerbitan saham biasa. Nah, itu arus kas dari pendanaan. Termasuk arus kas yang digunakan atau dikeluarkan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham, itu masuk dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Silakan Anda baca bukunya agar Anda memperoleh informasi lengkap mana sih yang masuk dalam arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Itu tidak boleh salah tempat. Jadi misalnya
dia arus kas dari aktivitas investasi, tapi Anda taruh di arus kas dari aktivitas operasi. Mungkin nanti hasil akhirnya benar, tapi penempatannya salah, jadi nanti kas yang dilaporkan dari 3 aktivitas ini menjadi salah dan dapat menyesatkan bagi pengambil keputusan yang menggunakan informasi laporan arus kas perusahaan yang salah. Gambar berikut ini memperlihatkan sumber penerimaan kas perusahaan dan penggunaan atau kemana arus kas itu dari perusahaan dikeluarkan. Sumbernya misalnya aktivitas operasi, arus kas diterima perusahaan dari aktivitas operasi berasal dari penjualan produk atau jasa perusahaan. Ya, produk atau pemberian penyediaan layanan atau jasa perusahaan. Kemudian pengeluarannya, penggunaannya, aktivitas operasi, pembelian persediaan, pembelian bahan baku kalau perusahaan manufaktur, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, pembayaran untuk misalnya pengeluaran beban listrik, air, dan telepon atau beban utilitas, pembayaran untuk pemasangan iklan di media massa. Nah, itu adalah penggunaan atau pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Nah, sekarang dari aktivitas investasi. Nah, sumbernya atau penerimaan kasnya ini yang positif berasal dari misalnya penjualan aset tetap, misalnya penjualan tanah, penjualan bangunan, kemudian misalnya penjualan investasi jangka panjang. Nah, sedangkan penggunaannya untuk pembelian aset tetap, untuk pembelian investasi jangka panjang, mungkin juga untuk pembelian aset tak berwujud. Nah, itu dia. Berikutnya untuk pendanaan, penerimaannya, sumbernya itu dari mana? Penerbitan liabilitas jangka panjang, obligasi ya, surat utang jangka panjang, atau penerbitan saham biasa. Pengeluarannya untuk membayar dividen kepada pemegang saham, untuk pembelian kembali saham biasa, untuk pembayaran pokok utang obligasi. Nah, ya. Jadi ini Anda harus pahami. Arus kas ada 3 aktivitas yang dilaporkan, operasi, investasi, pendanaan. Dari masing-masing ini Anda harus paham. Dari arus kas dari aktivitas operasi itu sumber penerimaannya dari mana? Terus kemudian pengeluarannya kemana aja? Investasi juga sama, sumber penerimaan dari mana, pengeluaran untuk apa saja. Begitu pula untuk aktivitas pendanaan. Ada 2 metode dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama adalah metode langsung atau direct method, dan yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Dengan metode langsung, arus kas dari aktivitas operasi melaporkan arus kas masuk penerimaan dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Jadi mudahnya metode langsung ini melaporkan arus kas dari aktivitas operasi berdasarkan dari sumber penerimaan kasnya dan pengeluaran kasnya untuk apa saja atau penggunaannya. Sedangkan untuk metode tidak langsung atau indirect method melaporkan arus kas dimulai dari laba setelah pajak atau laba neto dan menyesuaikannya untuk pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Nah, tampilan 2 ini memperlihatkan perbedaan antara penyusunan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Tapi hasil yang dilaporkan sama nih. Contoh di sini adalah 2,9 juta. Jadi kalau metode langsung, arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari mana? Kas diterima dari pelanggan. Pengeluaran kas untuk apa? Pembayaran kas untuk beban dan pembayaran ke kreditur. Nah, metode tidak langsung itu dia tidak melihat dari sumber atau penerimaan dan pengeluarannya, tapi mulai dari laba tahun berjalannya atau laba setelah pajak atau laba netonya berapa. Kemudian ditambah misalnya kenaikan dalam utang usaha, dikurangi kenaikan dalam perlengkapan misalnya. Nah, ini dia. Ya, nah, video berikutnya akan menjelaskan bagaimana penyusunan penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung dan metode langsung. Berikutnya arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan arus kas
menunjukkan arus kas masuk, ya, arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan perubahan dalam aset tidak lancar perusahaan, aset tetap, aset tak berwujud, investasi jangka panjang. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi itu tidak ada metode langsung atau tidak langsung. Jadi metode langsung dan tidak langsung itu yang membedakan hanya arus kas dari aktivitas operasi. Berikut ini contohnya. Arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas masuk, misalnya penjualan bangunan atau aset tetap. Dikurangi kas yang digunakan untuk aktivitas investasi, misalnya pembelian tanah. Nah, oke. Nah, yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini arus kas yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan perubahan dalam utang jangka panjang, ya, utang jangka panjang yang ada bunganya atau interest bearing debt dan ekuitas pemegang saham, ya, saham biasa maupun saham preferred. Nah, ini contohnya arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Misalnya perusahaan menerbitkan obligasi. Nah, utang jangka panjang tuh. Berarti ada arus kas masuk. Itu dilaporkan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Dikurangi kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Misalnya arus kas untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa. Berikutnya, kita akan menyusun laporan arus kas, di mana arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, gambar berikut ini memperlihatkan arus kas dari aktivitas operasi dulu. Dia mulai dari laba atau rugi tahun berjalan setelah pajak, ya, laba neto. Kalau dia laba di positif, kalau rugi berarti negatif. Langkah yang pertama itu berkaitan dengan beban non-cash. Maksudnya adalah beban-beban yang mengurangi laba neto atau laba setelah pajak, tapi tidak ada uang kas yang keluar. Contoh apa? Beban penyusutan aset tetap. Kita lihat nih, jurnalnya adalah beban penyusutan, ya kan? Beban penyusutan, tapi kreditnya itu bukan kas. Tapi apa? Coba. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, tidak ada uang kas keluar di sini, tapi beban penyusutan mengurangi mengurangi laba atau rugi tahun berjalan, sehingga penyusutan aset tetap ini dia positif, menambah laba tahun berjalan efeknya. Berikutnya, amortisasi aset tak berwujud. Ini sama dengan seperti penyusutan aset tetap. Tidak ada uang kas keluar dari beban ini. Maka dia akan ditambahkan ke laba atau rugi tahun berjalan. Nah, langkah yang kedua, kita lihat ketika penjualan atau pelepasan aset tidak lancar, katakanlah misalnya contoh aset tetap, itu ada rugi atau ada untung. Kalau dia rugi atas pelepasan, ruginya ini kan mengurangi laba laba tahun berjalan, ya, setelah pajak. Padahal keseluruhan dari penjualan aset tetapnya, contohnya, itu nanti akan dilaporkan di arus kas untuk aktivitas investasi. Maka kalau ini nggak disesuaikan dengan rugi atau untung penjualan aset tetap, contohnya akan double counting. Nah, karena rugi itu mengurangi, maka dia dampaknya adalah positif. Tapi kalau penjualan aset tetap, contohnya, memperoleh laba atau keuntungan, itu kan menambah laba tahun berjalan, padahal semuanya sudah dihitung di arus kas dari aktivitas investasi. Maka dia dampaknya negatif, mengurangi laba tahun berjalan setelah pajak. Nah, yang ketiga, kita lihat perubahan dalam aset dan liabilitas jangka pendek, aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Nah, rules-nya untuk akun-akun yang ada di aset lancar, contohnya apa ya? Selain kas, ya. Contohnya piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, ya. Nah, kalau kita membuat laporan arus kas, itu dengan metode tidak langsung, itu kita melakukan komparasi. Komparasi di laporan posisi keuangan. Misalnya, kita akan buat laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Maka kita bandingkan aset lancar
yang dilaporkan 31 Desember 2024 dengan aset lancar yang dilaporkan 31 Desember 2023 tahun sebelumnya. Apakah ada kenaikan dari 2023 ke 2024 atau ada penurunan? Contoh piutang 2023 10 miliar, 2024 15 miliar, berarti ada kenaikan 5 miliar. Nah, kalau aset lancar itu naik, maka dampaknya adalah mengurangi dari laba tahun berjalan. Jadi kalau piutang naik dari 2023 ke 2024, piutang naik 5 miliar, itu nanti dia mengurangi laba tahun berjalannya dikurangi kenaikan piutang 5 miliar. Tetapi kalau aset lancarnya ini justru mengalami penurunan, itu dampaknya menambah laba tahun berjalan. Nah, ini kenaikan piutang usaha itu dikurangi. Penurunan piutang usaha justru ditambah. Nah, kemudian liabilitas jangka pendek selain utang dividen. Aset lancarnya selain kas dan setara kas ya. Liabilitas jangka pendek, ini kalau dia mengalami kenaikan, justru dia malah menambah laba tahun berjalan. Kalau dia mengalami penurunan, justru dia malah mengurangi laba tahun berjalan setelah pajak. Nah, Anda nggak perlu menghafal kalau Anda sudah pahami ini, kemudian Anda sering latihan, nah itu bisa tuh. Nah, di e-learning.perbisalemba.com, e-learning pengantar akuntansi 2, buku pengantar akuntansi 2, adaptasi Indonesia edisi 4, itu ada tuh soal-soal esai tentang penyusunan laporan arus kas dan soal pilihan ganda. Anda latihanlah di situ, ada jawabannya juga. Oke. Nah, kalau sudah ada kemudian dijumlahkan semua ini, arus kasnya nanti apakah arus kasnya dari aktivitas operasi positif atau justru negatif. Nah, berikutnya ya, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini yang pertama, penerimaan kasnya, kas dari penjualan tanah itu bertambah 72 juta. Pengeluarannya, kas dibayarkan untuk membeli tanah 15 juta, kas yang dibayarkan untuk membeli gedung 60 juta. Jadi ingat, arus kas investasi, arus kas yang berasal dari penambahan atau pembelian atau penjualan aset tidak lancar. Contohnya misalnya aset tetap. Penjualan berarti ada uang kas masuk, pembelian ada uang kas keluar. Nah, dinetkan dapat arus kas neto dari aktivitas investasi. Berikutnya dari pendanaan, kas yang diterima dari penjualan saham biasa itu menambah. Kemudian kas yang dibayarkan untuk melunasi utang obligasi itu mengurangi. Kemudian kas yang dibayarkan untuk dividen. Total pengurangan 74, maka arus kas neto dari aktivitas pendanaan minus 26 juta rupiah. Sorry ya. Nah, kemudian dijumlahkan nih arus kas operasi ditambah investasi ditambah pendanaan. Hasilnya bisa kenaikan, bisa penurunan tergantung hasilnya. Kemudian ditambahkan kas pada awal tahun, ini berarti kas 31 Desember 2023 misalnya, akan dapat nanti hasilnya kas akhir tahun 31 Desember 2024. Dengan demikian berakhir sudah video pembelajaran atau video ajar terkait penyusunan laporan arus kas yang merupakan materi dari bab 16 dari buku pengantar akuntansi 2 adaptasi Indonesia edisi keempat yang diterjemahkan dan diadaptasi dari buku accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 2 Warren dan kawan-kawan edisi 4. Dapatkan di situ kuis, video pembelajaran, kemudian video soal dan pembahasan komprehensif lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.